Jadi kalau mau silaturahmi, ya, mau kalian berjilid-jilid datang pun saya ladeni, ya. Bahkan nanti saya kasih mau minum atau makan apa nanti tak ladeni, ya. Saya nggak pernah merasa tertekan dengan bahasa-bahasa kalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam cinta damai, salam toleransi. Saya sedikit menanggapi karena saya sudah selesai dari Sumatera Utara dan saya harus kembali ke tempat dan pekerjaan saya yang di kota lain. Ya, jadi banyak yang DM masih masuk terus setelah mengetahui mungkin, ya, setelah hari ini juga ada di TV nasional bagaimana yang dilapor itu tidak hanya satu tapi saat ini total ada 4 itu yang kita sudah perkuat dengan bukti-bukti atas pasal penistaan agama. Jadi saya tekankan kembali, yang pertama, saya tidak akan takut dalam artian bukan secara keberanian secara manusiawi tapi secara keimanan, ya, iman kita yang menyelamatkan kita. Dan juga ada yang menanyakan perihal nanti diseruduk, nanti digeruduk ke rumah, ya udah geruduk aja napa. Itu lagian juga orang media juga minta laporan polisi, saya tidak pernah menutupi. Di laporan polisi ada KTP saya juga, ada alamat, ya. Mau lebih jelasnya, saya rumah di Bandung, ya. Bandung, gampang nyarinya, persis di belakang rumah sakit Immanuel. Jadi kalau mau silaturahmi, ya, mau kalian berjilid-jilid datang pun saya ladeni, ya. Bahkan nanti saya kasih mau minum atau makan apa nanti tak ladeni, ya. Saya nggak pernah merasa tertekan dengan bahasa-bahasa kalian. Dan juga segala proses yang sudah dijalankan semuanya berjalan dengan baik dan saya menghargai, saya menghormati segala perjuangan dari para penyidik di Polda Sumatera Utara. Bahkan pada saat saya membuat laporan, saya harus sampaikan juga ke teman-teman, tidak ujuk-ujuk, saya memohon izin dulu, mohon petunjuk dulu, dan dengan segala kerendahan hati saya menanyakan satu hal, ya, Bapak Ibu, apakah merestui, apakah mengizinkan saya membuat laporan polisi perihal mengenai atas nama 2 akun ini, ya, yaitu Zumak dan Rifan, ya, saya menyebut itu. Kalau yang Norak sudah sebelumnya. Jadi pada saat sudah diskusi dari jam sebelum maghrib sampai dengan ke malam, saya pulang sudah selesai. Dan juga saya menanyakan kembali ke teman-teman, bahkan ke salah satu kiai, ya, kiai dan juga pendeta, saya menanyakan apakah tindakan saya ini salah, dan dikatakan lanjut terus karena selama itu adalah suatu fakta dan kebenaran, ya, tidak karena kepentingan secara manusiawi tapi memang itu yang menjadi perintah dan amanat dalam konstitusi kita, dan saya menjalankan tidak terlepas dari konstitusi dan juga kapasitas saya. Dan juga teman-teman semua yang membuat laporan mungkin menyusul hari ini, silahkan, yang pada intinya kita maju, bukan seperti yang disampaikan yang dari sebelah, ya, yang selalu mengatakan bahwa saya adalah cari panggung, ya, cari nama. Nggak penting buatku, puji Tuhan, jauh dari ini, baik berita nasional, berita lokal yang kita tangani kasus-kasus dan juga karya dalam secara keorganisasian. Jadi tidak ada yang mau disombongkan dan tidak penting juga, ya. Dan satu hal lagi, saya melihat ada juga pihak sebelah atau pihak yang lebih sebelah lagi, katanya ada pengumpulan dana untuk pembayaran lawyer. Saya tekankan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan saya dan juga pelapor yang lain. Kenapa? Karena kami tidak pernah melakukan pengumpulan dana, karena itu adalah bagian dari keikhlasan sukarela dari masing-masing pelapor. Ya, seperti saya bolak-balik dari Makassar ke Sumut, balik lagi ke Jakarta, balik lagi ke Bandung, balik lagi ke Sumut, dan bahkan saya 2 hari kemarin diminta keterangan tambahan untuk Ratu Entok biar nanti pada saat di pengadilan tidak ada suatu bantahan, termasuk penjelasan mengenai video yang saya lihat pada saat menonton yang ada di dalam hati. Dari foto itu ada salib dan ada bentuk hati, ya, dan juga ada keterangan tambahan lainnya. Jadi tidak ada sama sekali satu rupiah pun itu tidak ada, dan bahkan ada pun yang menawarkan, saya tidak mau, ya. Kalaupun ingin mau pengumpulan dana atau apapun tidak ada hubungannya dengan saya sampaikan. Kalau memang mau menghadirkan ahli, membantu nanti, karena ahli itu adalah pakai biaya besar, silahkan berkoordinasi dengan pihak nanti sampai proses pengadilan, tapi jangan melalui saya, dan karena tidak ada sangkut pautnya dengan saya, karena saya selaku pelapor maju dengan keikhlasan dan juga niat, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, ya. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang selalu mensupport, baik secara langsung, telepon, dan juga melalui komen, DM. Itu sangat mempengaruhi, sangat membantu secara psikologi saya, ya, karena untuk membuat satu laporan pun, untuk mengumpulkan keberanian niat itu tidak suatu hal yang mudah, ya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih, kiranya apa yang kita lakukan dan juga segala upaya untuk memperjuangkan toleransi yang sesungguhnya, dan itu adalah amanat Pancasila, amanat dari konstitusi kita, amanat dari negara kita. Saya mohon dukungannya dan juga mohon doanya biar semuanya berjalan dengan baik, dan yang terbaru kiranya dari Polda Sumut segera menangkap Nora Arifona, ya. Itu juga yang mau
saya diskusikan kemarin sebelumnya bahwa Nora ini berganti-ganti nomor, jadi keberadaannya pun agak berpindah-pindah. Ya, jadi sekarang sudah kita ketahui dan kiranya beberapa hari ke depan akan bisa ditangkap dan kerjasama juga dengan media. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Dan saya juga tidak lupa berdoa bagi saudara yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, saudara yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, saudara yang susah diberikan Tuhan penghiburan yang daripadanya. Itulah dia video yang baru saja kita tonton tadi. Bagaimana seorang pengacara, yaitu abang kita Marga Sejabat In, dia ketika melaporkan Cuma dan ante-antenya, apa terjadi? Beliau dapat ancaman. Tetapi kita melihat jawaban beliau justru jawaban yang cerdas. Dia mengatakan dia tidak takut, bukan karena kekuatannya, tetapi karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang dilakukannya itu dia sangat yakin, karena memang dia melakukannya dengan bertanya terlebih dahulu kepada para pendeta dan juga kiai, seperti yang sudah dikatakan tadi. Karena memang sangat jelas-jelas apa yang dilakukan oleh Cuma, Uniripa, dan juga Nora Aritonang, bahwa itu adalah sesuatu hal yang tidak dapat lagi dielak lagi, karena memang yang mereka lakukan adalah penghujatan secara nyata, dan hal ini tidak bisa dibela oleh siapapun juga, karena sudah nyata dan nampak di video itu bagaimana Uniripa menghina Yesus Kristus. Banyak hal yang dikatakan. Begitu juga dengan Cuma, begitu juga dengan Nora Aritonang, menghina, mengatakan tentang Yesus Kristus, maaf kata, kemaluannya tidak berfungsi. Banyak lagi yang diucapkan oleh orang-orang ini, ya teman-teman. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita semua supaya jangan lagi ada, khususnya kita juga orang-orang Kristen, jangan mau terpancing ketika orang menyerang agama ataupun Alkitab yang kita percayai. Kita hanya bisa yaitu menyampaikan kebenaran dan meluruskan setiap perkataan-perkataan mereka yang mereka tuduhkan untuk menyerang kekristenan, supaya kita pun jangan melakukan hal yang sama, penghujatan seperti yang mereka lakukan. Karena itu jangan kita menjadi serupa dengan mereka, jangan kita menjadi sama dengan mereka. Marilah kita melakukan sesuatu yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, bahkan mana yang sempurna di hadapannya. Kita melihat tadi bagaimana abang kita Sejabat, seorang pengacara ini, dia mengatakan dia tidak takut kalau mereka datang berjilid-jilid ke rumahnya, maka dia akan melayani mereka, memberikan kepada mereka apa yang bisa dia berikan. Artinya dia menyambut mereka. Begitu juga dengan kita, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lawanlah kejahatan dan kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada kita. Apa yang menjadi komentar saudara terhadap video ini, silahkan isi di kolom komentar. Komentar yang bijak, komentar yang memberkati dan juga mengedukasi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.